Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait penerapan work from home setiap hari Jumat. Meski demikian, sejumlah sektor pelayanan publik dipastikan tetap berjalan normal guna menjaga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pihaknya tengah menyusun aturan teknis terkait penerapan WFH di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan ini akan mengatur secara rinci pegawai yang boleh bekerja dari rumah setiap hari Jumat. Pelayanan publik menjadi prioritas utama yang tidak akan terdampak kebijakan WFH. Sektor kesehatan, bantuan sosial hingga pendidikan yang membutuhkan kehadiran langsung di lapangan juga tetap beroperasi seperti biasa, termasuk puluhan poliklinik, puskesmas, dan rumah sakit di Jakarta. Sementara itu untuk pekerjaan yang bersifat administratif di tingkat dinas, WFH diperbolehkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan menerapkan aturan pendukung termasuk larangan penggunaan kendaraan pribadi saat WFH serta pengawasan oleh Badan Kepegawaian Daerah guna memastikan kebijakan berjalan efektif. Kami akan mendetailkan siapa-siapa yang boleh pada hari Jumat itu work from home. Karena pelayanan publik kan tidak boleh terganggu dan tidak boleh work from home. Misalnya urusan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan yang memang harus ada di lapangan, maka kami akan atur mereka tetap bekerja seperti biasa. Terutama 44 poliklinik kita, puskesmas, kemudian 292 puskesmas pembantu dan 31 rumah sakit tetap seperti biasa, tidak work from home. Menteri Ketenagakerjaan Yasirli pada siang tadi mengumumkan kebijakan work from home bagi perusahaan swasta, badan usaha milik negara atau BUMN, serta badan usaha milik daerah atau BUMD, termasuk himbauan mengenai optimasi penggunaan energi di tengah konflik Timur Tengah. Seperti apa tanggapan dan permintaan dari karyawan swasta untuk rencana WFH bagi sektor swasta? Berikut tanggapannya untuk Anda. Kalau menurut saya sih ya untuk menghemat sektor energi ya dan efektivitas itu tidak hanya dari sisi ASN saja, tapi lebih efektif sih dipertimbangkan juga dari sektor swasta juga. Jadi menyeluruh gitu, tidak hanya dari sisi ASN. Jadi mendukung sekali sih untuk WFH walaupun cuma 1 hari dalam seminggu ya. Karena bisa mengurangi kemacetan juga sama menghemat juga sih untuk WFH-nya. Oke, kalau Mbak dengan yang sehari-hari pakai transportasi umum akan ngerasa terbantu nggak kalau misalnya agak landai gitu? Iya, terbantu juga pasti. Lebih hemat dalam segi apapun sih, walaupun WFH cuma sekali dalam seminggu. Ya, Mbak Rini, menurut Mbak Rini efektif nggak ya kalau misalnya karyawan swasta diterapkan WFH juga selama 1 minggu, selama 1 hari dalam 1 pekan? Menurut aku sih efektif banget ya, karena kebetulan di kantor aku tuh juga udah ada 1 hari WFH-nya. Jadi lebih meningkatkan kita semangat kerja karena nggak full masuk 5 hari. Sebelumnya soalnya kita sempat 2 hari, tapi sekarang pas udah kebijakan pemerintah full WFO, kita kembali ke 1 WFH. Tapi kalau menurut Mbak, efektifnya di rolling per karyawan atau gimana? Kalau di tempat aku kita di rolling jadi per antara Senin atau Jumat. Tapi kalau bisa di rolling sih lebih enak juga karena kan kita juga lagi ada yang masalah BBM, masalah apa, belum ongkos dan lain-lain. Jadi kayaknya lebih membantu banget sih karena kan kebanyakan kita di swasta juga kerjanya online ya. Jadi kontekan by email, bisa meet juga. Jadi nggak ada bedanya juga kerja WFH sama WFO. Pemerintah telah menetapkan kebijakan work from home 1 hari dalam sepekan, yaitu setiap Jumat bagi ASN. Dan ada imbauan untuk sektor swasta. Kebijakan ini diambil sebagai respon terhadap gejolak harga energi global dan upaya menekan defisit APBN. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan pengamat ekonomi Indef, Abra Talatov. Selamat siang, Mas Abra. Selamat siang, Mas Els. Baik, Mas Abra, sebelum kita bahas soal kebijakan WFH-nya, mungkin bisa dijelaskan dulu, Mas, saat ini seberapa besar gejolak energi global ini sudah berdampak terhadap perekonomian Indonesia? Ya, Mbak Marcel, jadi kita melihat bahwa eskalasi perang di Timur Tengah ini kan faktanya sampai hari ini
masih terus berlangsung dan masih ada ancaman dari masing-masing pihak bahwa disrupsi terhadap pasokan minyak mentah dunia itu pastinya akan membuat harga minyak mentah melonjak tinggi. Dan sekarang per hari ini kita lihat harga minyak mentah jenis Brent masih di atas $100 per barrel. Artinya dari sisi fiskal sendiri sebetulnya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan asumsi APBN kita $70 per barrel. Nah, memang pemerintah kan sudah membuat juga beberapa simulasi skenario adanya potensi defisit APBN dengan asumsi ACP dari yang level optimis yaitu hanya $86 per barrel sampai yang paling pesimis $116 per barrel. Nah, keseluruh skenario tersebut tentunya menunjukkan bahwa fiskal kita cukup sensitif ya terhadap gejolak harga minyak mentah tadi. Makanya mau tidak mau harus ada mitigasi yang terukur ya untuk bisa mengendalikan penjualan BBM khususnya BBM subsidi. Nah, berbagai negara sudah merespon ya krisis energi yang dihadapi di setiap negara dalam rangka tadi mengurangi tekanan fiskal dan kedua juga bisa mengendalikan inflasi di masing-masing negara. Nah, di Indonesia sendiri yang menarik kalau kita simak press conference dari pemerintah kemarin, ya cukup membuat kejutan, Mbak, karena di luar perkiraan atau prediksi semua pihak, di mana ternyata ya harga BBM baik yang subsidi maupun yang non subsidi justru tidak mengalami perubahan harganya tetap sama. Nah, ini memang surprise juga buat publik. Dan ini kan pertanyaan besarnya, apakah memang fiskal kita real mampu atau cukup kuat untuk bisa menahan gejolak tadi. Nah, selain menahan harga BBM, tadi kan kebijakan WFH tadi juga menjadi salah satu instrumen ya yang diyakini pemerintah untuk bisa mengurangi penjualan BBM di nasional lah. Cuman kan apakah WFH tadi baik untuk ASN maupun swasta itu nanti hasilnya bisa berdampak efektif ya terhadap pengurangan BBM nasional. Saya mungkin menjadikan pengalaman COVID-19 tahun 2020 ya ketika pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar PSBB tahap 1. Waktu itu kita ingat betul, Mbak, PSBB ataupun WFH dilakukan secara masif dan 5 hari. Dan masyarakat memang dipaksa untuk berada di rumah karena kan takut tertular COVID. Itu pun ya tahun 2020 penurunan penjualan BBM sekitar 12%. Nah, kalau sekarang hanya 1 hari dan juga apalagi dilakukan di hari Jumat yang ada resiko ada pelanggaran ya bagi pegawai untuk melakukan perjalanan keluar rumah menggunakan kendaraan pribadi, itu memang dikhawatirkan kebijakan WFH ini justru tidak berhasil ya untuk mengurangi penjualan BBM nasional. Itu Mbak Marcel. Ya, kalau berbicara soal efektivitasnya Mas Abra, ini kan sebetulnya ada penghitungan ya dari pemerintah yang mengatakan 1 hari dalam seminggu WFH berarti bisa hemat 20%, bahkan bisa menghemat BBM atau anggaran BBM yang menekan APBN itu hingga 9,7 triliun rupiah per tahun. Nah, dari hitungan ini sebetulnya apakah memang sudah cukup realistis mengingat tadi masih ada tantangannya juga pasti dalam implementasinya? Ya, sebetulnya saya sudah membuat simulasi sederhana, Mbak, potensi penghematan BBM pasca penerapan WFH 1 hari ya, khususnya bagi ASN. Karena untuk swasta kan juga sifatnya masih himbauan. Nah, ini tergantung juga pemerintah menetapkan targetnya. Berapa besar jumlah ASN yang akan dikenakan dan juga berapa persen tingkat keberhasilan. Nah, saya menggunakan asumsi ya, dari total kurang lebih 5,5 juta total ASN pusat maupun daerah yang dikenakan, taruhlah pakai skenario moderat 2 juta ASN 1 hari per minggu dengan asumsi 1 hari saja bisa menghemat 5 liter BBM ya per orang, itu per minggunya bisa ada potensi penghematan BBM sekitar 10,3 juta liter. Kalau kita konversi ke 1 bulan sekitar 44 juta liter. Nah, kalau kita konversi lagi dengan potensi penghematan subsidinya ya kita asumsikan Rp1.700 per liter, itu per minggu paling tidak ada potensi penghematan sekitar 17,5 miliar potensi penghematan subsidi BBM. Nah, memang angka 17,5 miliar per minggu ataupun kalau dalam 1 bulan sekitar 75 miliar itu relatif kecil ya dibandingkan dengan potensi kebutuhan subsidi dan kompensasi energi yang mencapai 200 triliun.
Jadi lagi-lagi kalau kita bicara dari sisi volume penjualan BBM maupun potensi penghematan subsidi, memang tidak cukup signifikan. Tetapi kalau menurut hemat saya, poin pentingnya adalah kebijakan WFH ini saya membacanya sebagai langkah awal pemerintah memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa kita harus siap ya ketika di waktu mendatang situasinya pasokan BBM nasional akan mengalami goncangan ataupun gangguan. Sehingga ketika nanti ada pembatasan yang lebih masif lagi, yang lebih ketat lagi, masyarakat harus siap secara mental, secara psikologis, dan diharapkan tidak terjadi panic buying, gitu Mbak. Jadi saya melihat ini sebagai early warning sistem ya untuk bisa menciptakan secara psikologis masyarakat yang lebih siap menghadapi situasi yang lebih buruk di masa mendatang. Baik, ini bisa jadi mekanisme early warning, tapi Mas Abra kemudian muncul kekhawatiran karena pemilihan WFH-nya ini hari Jumat, Mas Abra. Jadi ada anggapan ini akan jadi long weekend dan juga bisa berdampak pada produktivitas kerja. Nah, bagaimana skema pengawasannya kalau begitu? Ya, itu memang dari awal kami sebetulnya mengusulkan agar WFH ini dipertimbangkan dilakukan di tengah minggu, yaitu di hari Rabu. Memang untuk mengurangi adanya resiko penyimpangan, ya. Karena kan pastinya untuk memastikan ASN ini apakah benar-benar berada di rumah atau mereka akan melakukan perjalanan keluar rumah dengan kendaraan, itu kan sulit, ya kecuali sistemnya sendiri sudah siap. Seperti era COVID dulu kan ada geotek, ASN harus melaporkan posisi mereka baik di di pagi sampai sore hari gitu Mbak, dan tentunya juga harus ada pengawasan dan tindakannya juga. Nah jadi memang WFH ini paling tidak ada 2 indikator keberhasilan Mbak. Yang pertama, nanti pemerintah harus secara terbuka menunjukkan data penjualan BBM di hari Jumat. Apakah memang mengalami penurunan, ya berapa persen, apakah penurunannya sampai 10% atau bahkan di bawah 1%, itu harus ditunjukkan ke publik untuk menunjukkan bahwa ini kebijakan ini berhasil. Jadi parameter penurunan penjualan BBM, baik yang subsidi maupun yang non-subsidi. Yang kedua parameternya adalah bahwa produktivitas pekerja ini tidak boleh turun. Nah, agar produktivitas tidak turun ini kan berarti harus ada output yang ditargetkan ya di masing-masing satuan unit per hari. Dalam hari WFH itu mereka harus mengerjakan dan menyelesaikan apa, sehingga nanti akan dievaluasi oleh pimpinan. Jadi ada ada monitoring juga di internal agar ini tidak menciptakan moral hazard. Jadi tetap tugas-tugas mereka bisa diselesaikan dengan tetap berada di rumah. Bahkan misalnya nanti dianggap ini WFH 1 hari cukup berhasil ya Mbak mengurangi konsumsi BBM nasional dan bahkan produktivitasnya justru meningkat, bukan tidak mungkin ya suatu saat misalnya di saat situasi pasokan BBM benar-benar terguncang dan butuh kebijakan yang agak lebih ekstrim lagi, dimungkinkan saja untuk WFH ditambah menjadi 2 hari. Tergantung tadi situasi antara supply dan demand BBM nasional dan juga volatilitas harga BBM global. Baik, ya satu lagi Mas Abra, ini kan kita sedang menanti begitu ya hasil atau efektivitas dari rencana WFH 1 hari. Nah tapi sebetulnya ada tidak solusi lain sebetulnya yang lebih tepat sasaran kalau kita ingin merespons adanya krisis energi ini? Singkat saja Mas Abra. Baik, ya saya pikir solusi fundamental yang harus disiapkan pemerintah selain WFH yang sifatnya hanya jangka pendek adalah reformasi subsidi BBM dari yang sekarang terbuka menjadi targeted. Jadi betul-betul ke depan BBM subsidi itu harus ditujukan kepada masyarakat kelas menengah bawah. Jadi dari kurang lebih kuota pertalite per tahun 29 juta kiloliter itu tidak boleh jebol, tidak boleh over kuota, dan bahkan kalau bisa diturunkan terus gitu dengan adanya subsidi yang targeted. Yang kedua yang lebih penting juga dan sejalan dengan target dari Presiden adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik baik mobil maupun motor, karena ini mengurangi resiko mendiversifikasi konsumsi energi kita. Saya juga membuat simulasi sederhana bahwa dengan adanya konversi mobil maupun motor listrik ya itu bisa menghemat subsidi ya, kita bisa kurang lebih sampai 20 triliun Mbak per tahun. Jadi ya cukup signifikan. Bahkan kan sekarang populasi kendaraan listrik kita yang masih di bawah 5%,
itu pun sudah punya kontribusi nyata terhadap pengurangan subsidi BBM. Jadi itu Baik. menjadi dua instrumen penting, Mbak, untuk mengurangi gejolak harga energi global ke depan. Ya, kita tentu akan nantikan bagaimana kebijakan lebih lanjut dari pemerintah, terutama untuk jangka panjangnya ke depan. Terima kasih Mas Abra Talatov, selaku pengamat ekonomi Indef, sudah bergabung bersama kami di Newsline Business.